Kutipan babat Tanah Jawi tentang kisah Untung Suropati. Episode ke-10. Sunan Amangkurat Mas meminta bantuan ke Pasuruan. Tahun-tahun sudah dilewati dengan segala peristiwa yang terjadi. Di Kartosuro terjadi perang suksesi yang memaksa Sunan Amangkurat Mas harus terusir dari istana. Pangeran Adipati Puger yang dulu merupakan pilar negeri dan andalan Sunan Amangkurat Amral kini telah dinobatkan menjadi raja baru di Semarang dengan gelar Susuhunan Pakubuwono. Pasukan Sunan Pakubuwono yang didukung dua panglima Kartosuro lainnya, Adipati Jangrono Surabaya dan Adipati Cakraningrat Sampang, telah menyerang kota Kartosuro dan memaksa Sunan Amangkurat Mas lari meninggalkan keraton. Sunan Amangkurat Mas kemudian mengirim utusan ke Pasuruan untuk meminta bantuan kepada Raden Suropati atau yang dikenal dengan nama Adipati Wironagoro. Raden Suropati kemudian mengirim kedua patihnya, Ngabai Lor dan Ngabai Kidul, untuk menjemput Raja Amangkurat Mas. Rombongan Raja Amangkurat juga sudah bergerak ke timur. Keduanya bertemu di Demalang. Ngabai Kidul dan Ngabai Lor kemudian meminta izin kepada Raja Amangkurat untuk meneruskan perjalanan ke Kartosuro. Mereka berdua hendak menyerang Kartosuro. Amangkurat Mas mengizinkan. Dengan pengawalan Punggawa Kartosuro, Raja Amangkurat Mas kemudian meneruskan perjalanan melalui Ponorogo. Pasukan Pasuruan di bawah pimpinan Ngabai Kidul dan Ngabai Lor terus mendekati Kartosuro. Sepanjang jalan mereka menjarah desa-desa. Orang-orang desa banyak yang mengungsi ke kota mencari perlindungan. Mereka kemudian melapor kepada Panembahan Madura dan Adipati Surabaya. Kedua pembesar itu masih berada di Kartosuro beserta pasukan pesisir. Panembahan Madura kemudian memanggil para putra untuk bersiap menghadapi pasukan Pasuruan. Lagi-lagi 3 kesatria dari wilayah timur tampil. Aryo Joyo Puspito, Panji Surengrono, dan Raden Surodiningrat. Ketiganya berangkat membawa pasukan Madura dan Surabaya. Di lain tempat, Raja Amangkurat sudah sampai di Ponorogo. Sang raja berkehendak untuk bercengkrama di hutan. Para selir yang berjumlah 40 orang dibawa semua. Sepanjang jalan sang raja hanya berkasih mesra, tak peduli sedang berada dalam pelarian. Penguasa Ponorogo, Raden Martowongso, menyambut kedatangan sang raja dengan hangat. Sang raja berkenan mengadakan acara berburu. Raden Martowongso lalu menyediakan banteng dan kijang di arena perburuan yang berpagar bambu. Bersama para selir, sang raja membidik hewan buruan dengan panah. Satu kali sang raja berhasil membidik seekor kijang dengan anak panahnya. Raden Martowongso dengan sigap masuk ke arena perburuan untuk mengambil si kijang dan membawanya keluar untuk disembelih. Masuknya Raden Martowongso membuat sang raja marah. Sang raja memerintahkan agar Raden Martowongso ditangkap dan dikebiri di tempat itu juga. Raden Martowongso sampai jatuh pingsan. Para putra Ponorogo menangis melihat ayah dan kerabat mereka diperlakukan secara bengis. Para punggawa Ponorogo sakit hati atas perlakuan Amangkurat terhadap pemimpin mereka. Hanya sepele kesalahan yang dilakukan. Mengapa hukumannya begitu kejam? Mereka sepakat untuk melawan Raja Amangkurat. Apalagi mereka sudah mendengar kabar bahwa di Kartosuro telah berdiri raja baru yang jauh lebih welas asih, suka berderma dan pemaaf. Bukan seperti raja yang ini, raja berwatak iblis. Para punggawa kemudian berkumpul di hutan untuk merencanakan penyerangan. Patih Ki Sumobroto rupanya sudah mengetahui rencana para punggawa Ponorogo. Ki Patih segera memberitahukan kepada Raja Amangkurat. Sang raja sangat kaget dan dengan gugup buru-buru pergi dari Ponorogo. Banyak pasukannya berceceran sepanjang jalan. Sebagian dari mereka berhasil ditangkap pasukan Ponorogo dan dibunuh. Pengawal Raja Amangkurat banyak berkurang.
Sang Raja Mangkurat kemudian menuju Madiun. Penguasa Madiun kemudian mengerahkan pasukan untuk melindungi sang raja. Pasukan Madiun dan Ponorogo kini saling berhadapan di hutan Begelang. Kedua pasukan bertempur dan banyak korban berjatuhan. Sementara itu, pasukan Pasuruan di bawah pimpinan dua patih, Ngabei Lor dan Ngabei Kidul, sudah melakukan kontak senjata dengan pasukan Madura dan Surabaya di Desa Waluyu. Kedua patih Pasuruan sangat berani, tapi bukan tandingan tiga kesatria dari timur. Pasukan Pasuruan terdesak. Ngabei Lor dan Ngabei Kidul melarikan diri ke Samedangan. Mereka mendengar bahwa sang Raja Mangkurat telah berada di Madiun. Kedua patih Pasuruan kemudian menuju Jogorogo. Pasukan Madura mengejar mereka sampai di Galade. Kedua patih Pasuruan berhasil bergabung dengan Raja Amangkurat di Madiun. Pasukan Madura dan Surabaya bergabung dengan pasukan Ponorogo, lalu menyerang Madiun bersamaan. Raja Amangkurat lari ke Doho, Kediri. Pasukan Madura dan Surabaya berhenti mengejar dan kembali ke Kartosuro. Kabar berlindungnya Raja Amangkurat ke Pasuruan telah terdengar sampai Betawi. Gubernur Jenderal mengirim surat kepada Raja Pakubuwono. Isi suratnya meminta agar Raja Amangkurat Mas terus diburu ke manapun perginya. Bila perlu, Suropati sekalian dihancurkan. Bila sang raja setuju, Kompeni akan mengirim bantuan sejumlah 800 serdadu. Yang akan bertindak sebagai komandan pasukan Kompeni adalah Komisaris Kartosuro. Sang Raja Pakubuwono setuju dengan usulan Gubernur Jenderal. Pada hari Pisuwanan, sang Raja Kartosuro bertakhta di hadapan para punggawa. Adipati Surabaya dan Panembahan Madura hadir di depan. Telah hadir pula para pembesar Mataram, seperti Tumenggung Kartonagoro, Patih Cokrojoyo, Adipati Sujonopuro, dan tak ketinggalan Ki Wironcana. Sang Raja berkata, Dinda Madura, engkau berseranglah negeri Pasuruan. Segera berangkatlah melalui jalan utara menuju Surabaya. Sebab engkau aku suruh melalui jalan utara karena si komisaris juga sudah berangkat. Bertemulah kalian di Surabaya. Pasukan pesisir kanan bawalah semua. Jangan ada yang ketinggalan. Adapun Adipati Surabaya dan Pangeran Adipati Purboyo, kalian berangkatlah lewat selatan dan menuju Ponorogo. Pasukan pesisir kiri bawalah semua. Bawalah juga separuh pasukan Kartosuro. Nah, kalian segera berangkatlah. Pangeran Purboyo tak menolak perintah sang ayah. Panembahan Madura sudah sepakat dengan Pangeran Purboyo bahwa kelak tidak akan saling bantu. Pangeran Purboyo segera lengser dari hadapan sang raja. Paginya Pangeran Purboyo mendahului berangkat melalui Jogorogo, kota Madiun yang akan dituju. Peristiwa ini diperingati dengan sengkalan tahun Sirno Guno Rasaningrat, atau yang melambangkan tahun 1630 Jawa, bertepatan dengan tahun 1706 atau 1707 Masehi. Sementara itu Panembahan Madura juga sudah berangkat. Juga Adipati Surabaya Jangrana beserta pasukan pesisir kanan. Setelah mereka sampai di Surabaya, pasukan Kompeni pun bergabung. Kemudian bersama-sama mereka berangkat ke Pasuruan. Panembahan Madura sudah bertekad tak akan mundur dalam perang. Di Pasuruan, Adipati Wironagoro